kita, engkau menghidupkan hati orang yang mati. Jadi ada orang hidup, hatinya mati, kan begitu berarti. Ente hidupin hatinya. Wah ini susah beb. Kalau hidupin orang sudah mati, itu bukan hak kita, haknya Allah. Kecuali yang dikasih izin sama Allah, seperti Nabi Allah Isa, bisa menghidupkan orang mati, atau seperti wali yang dikasih karomah sama Allah. Dan itu terjadi. Ada orang mati, dengan doanya seorang wali bisa hidup. Sebagaimana Imam Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri di Hadramut, ketika beliau masih hidup, ada orang jahat sama dia. Beliau maulid, dibid'ah-bid'ahin, beliau dakwah, dihina dan sebagainya. Sampai pada suatu hari nggak kuat ini orang yang benci datang mau mukul beliau. Kata Habib Hasan, ente jangan pukul ana, pulang gi. Umi ente meninggal, ente urus. Kaget dia. Sang anak nggak tahu kalau ibunya meninggal. Dia balik ke rumahnya, ibunya meninggal. Dia balik lagi ke Habib Hasan minta maaf, tolong Bib, tolong doain biar ibu anak hidup lagi. Habib Hasan balik ke rumah itu, didoain dengan izin Allah, semua dengan izin Allah. Hidup tuh ibunya. Minta maaf, akhirnya ini orang yang jadi musuh menjadi muridnya beliau. Demikian cucunya tuh. Di antaranya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu. Saya baru dengar ceritanya kurang lebih 5 hari yang lalu ketika saya di Palu. Saya tidur di rumah beliau. Cucunya tidak boleh, saya larang, saya nginep di hotel, di rumahnya. Beliau keluarin jubahnya. Ini Habib Idrus bin Salim Al-Jufri disebut guru tua, orang yang paling berjasa di Palu. Sampai bandaranya dikasih dengan nama beliau, Sis Said Idrus Salim Al-Jufri. Beliau bangun madrasah, sampai saat ini sudah berjalan 1.500 madrasah. Dari mulai Palu sampai Gorontalo, sampai Manado, sampai Ternate, Indonesia Timur, jumlahnya 1.500. Alhamdulillah saya dikasih jubahnya. Dari mulai beliau wafat sampai hari ini jubahnya nggak dicuci, disimpan, dikeluarin, saya dipakai. Lalu cucunya ini cerita, dulu beliau punya murid kesayangan, setiap hari di rumahnya ngurusin, bersih-bersih, sapu, ngepel, bawain kitabnya. Sakit, meninggal. Beliau pulang dakwah, lihat muridnya meninggal, ditutup dengan sorbannya, dia teriakin, ya waladi, wahai anakku, bangun, gum, hidup tuh anak. Nah, ini kelasnya para wali, kelasnya para anbiya zaman dahulu, mukjizat Allah kasih itu sebagai karomah untuk umatnya Rasulullah SAW. Tapi kalau hidupin hati gimana Bib? Kalau hidupin badan udah nggak ada, nggak mampu kita. Hidupin hati. Nah, hidupin hati itu dengan hikmah. Duduk sama ulama, jalisul ulama, wa khalitul hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Dengan duduk sama ulama, duduk dengan orang bijak, Allah akan hidupin hati yang mati. Kama yuhyil arda al mayyita bima'il matar, kata Nabi. Seperti bumi yang gersang, tandus, ketimpa hujan, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga hati kita nih yang mati. Jadi hati ini bisa mati, ya, hati yang tidak kenal Allah. Satu, itu hati yang mati, walaupun badannya sehat. Dua, hati yang tidak pernah berzikir. Tempatnya zikir bukan lisan, hati. Lisan ini cuma bantu, betul. Kalau orang hatinya lalai, kosong dari zikir, lama kemudian mati itu hati. Mati itu hati. Makanya dalam Quran Allah sebut innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu kalau berzikir ingat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kalau handphone tuh getar. Handphone kalau bergetar tanda itu handphone masih hidup, betul. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana. Orang-orang beriman hatinya kalau dibacain Quran bertambah keimanan. Kalau handphone tuh dicas naik tuh baterai. Toyib, handphone ini nggak pakai getar bisa hidup, Beb. Iya. Tapi kalau nggak dicas hidup nggak? Hidup nggak? Handphone saya 1 miliar, Beb. Iya. Dicas nggak? Nggak hidup.
Hati kita juga begitu. Ada orang punya hati nggak ada getaran ketika baca Quran. Ya itu umum dah, mungkin hati kita. Ada hati yang tidak ada getar, tapi masih hidup, dengar orang ngaji senang. Ini bertambah iman. Kalau orang itu sudah nggak ngaji, nggak mau dengar orang ngaji, nggak ada getaran, nggak bertambah itu kadar imannya, kayak handphone sudah tidak ada getar, nggak dicas, hidup apa mati? Mati. Itulah hati orang yang berzikir. Dan orang yang tidak berzikir, sebagaimana dalam hadis Rasul, mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbah, mathalul hayyi wal mayyit, perumpamaan orang yang berzikir sama Allah dan yang tidak, seperti hati yang hidup dan hati yang mati. Ente hidupin dengan apa? Banyak zikir, banyak ketawa, matiin hati juga. Saya muslim beb, ya, tapi ketawa mulu, kata Nabi, kurangi ketawa. Innaka tatadhaki tumitul qalba. Banyak ketawa, matiin hati. Kata Imam Muhammad bin Wasi', wali min auliyaillah. Imam Muhammad bin Wasi' ini wali. Kalau orang lihat mukanya muncul semangat sampai berbulan-bulan. Jadi orang kalau udah mulai lemes ibadah, pergi ke rumah Imam Muhammad bin Wasi', lihat mukanya semangat ibadah. Tadi malam ada jamaah kita WhatsApp, beb, saya mulai malas ibadah, saya mulai malas belajar. Ente ziarah makam orang soleh. Kalau orang masih hidup, ente datangin rumahnya, lihat aja mukanya. Kalau orang udah meninggal, ziarahin makamnya. Mudah-mudahan Allah tambah semangat juang ibadah ente. Ini Imam Muhammad bin Hasim mengatakan arbaun tumitul qalba, tumitnal qalba. Ada 4 hal yang mati hati. Yang saya ingat nih, adzambu ala dzambi. Yang pertama, dosa dilanjut sama dosa. Ente udah berbuat maksiat, iya. Nih saya mau maksiat lagi, beb. Nah ini matiin hati. Mestinya habis berbuat dosa, atbi sayyi'atal hasanata muha, tutup dengan ibadah. Jangan maksiat lagi. Saya maksiat lagi, taubat, jangan lanjut maksiat lagi. Saya maksiat terus, walaupun 100 kali kamu berbuat dosa dalam 1 hari, masih ada zat pengampun. Jangan putus asa, cepat minta ampun. Adzambu ala dzambi. Kathratu musahabatun niswan an-nisa wa hadithuhum. Laki-laki banyak duduk sama perempuan. Bukan bininya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan putrinya, bukan ponakannya, orang lain. Tiap hari duduk sama perempuan ya. Atau kalau dia bicara soal perempuan mulu, yang bukan mahramnya, nih hatinya mati. Wa mulahatul ahmak, kumpul sama orang dungu. Tagululahu wa yagullak, kumpulnya sama orang-orang dungu, bukan orang-orang ibadah. Ini lama kemudian hatinya bakal mati. Yang keempat, mujalasah as-sultan jair au kulli ganiyin mutrif. Yang keempat, duduk sama penguasa yang zalim, kumpul sama penguasa yang zalim, atau duduknya sama orang kaya yang gak ibadah. Ini orang yang biasa kumpul sama mereka ini hatinya bakal mati. Nauzubillahi min